Sejak dari awal, Pak Ahok memang sudah melaksanakan kebijakan relokasi atau penggusuran warga yang menduduki tanah-tanah ilegal atau jalur hijau. Namun kebijakan relokasi atau penggusuran ini juga disertai dengan program pembangunan rumah susun bagi warga korban penggusuran. Karena meski warga menduduki tanah-tanah tersebut secara ilegal, namun pemerintah masih mempedulikan warganya dengan menyiapkan rumah susun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang terkena gusuran. Anda tadi tinggal di rumah yang sempit. Anak-anak nggak bermain, penularan TBC begitu tinggi, melanggar, mandi di air comberan. Sekarang kita pindahkan ke rumah susun, yang mandi airnya baik, anaknya dapat KJP, dijemput bus sekolah, KTP rumah susun naik bus kagak bayar, ada dokter, ada perawat, ada bidan. Mana yang lebih manusiawi, membiarkan mereka tinggal di tempat yang kotor, kumuh, rawan kebakaran, penyakit, atau tempat yang lebih manusiawi. Itu aja. Kalau pilih saya, pasti saya pindahkan mereka ke rumah susun. Itu aja. Ada masalah apa, Bu? Pak, saya mau nanya, Pak. Kan saya tinggal di Taman Mini Pintu 2, Jembatan Bandung, Pak. Di mana? Di Taman Mini Pintu 2. Taman Mini Pintu 2. Terus? Ya, pertama, Pak, kan daerah saya itu banyak tanah garapan, Pak. Isu yang berkembang kan Bapak katanya tukang gusur. Saya mau nanya Pak, kami digusur nggak kalau milih Bapak? Aduh. Sekarang saya tanya dulu. Ibu tinggal di dalam aliran sungai nggak? Enggak, Pak. Terus di pinggir sungai nggak? Enggak. Kalau enggak ya nggak digusur. Saya tidak tahu tanah itu apakah milik Taman Mini atau bukan. Ya, kayaknya sih milik Taman Mini, Saya Pak. tahu. Tapi kan saya udah lebih 30 tahun di sana, Pak. Gini Bu, untuk kasus-kasus yang dudukin tanah orang, nah saya sudah tawarkan solusi juga. Pertama, saya nggak mungkin bantu dia gusur ibu. Aku diemin aja, karena aku nggak ada kepentingan kok. Daripada disumpah-sumpahin ibu, belum digusur udah cap saya tukang gusur. Nih, ya kan? Tapi kalau ibu tinggal di dalam sungai, saya gusur. Jadi kalau ibu sekeluarga nggak mau pilih saya, ya nggak apa-apalah, aku ikhlasin aja lah. Ya kan? Siapa tahu bisa dapat gubernur yang kagak perlu gusur, diapungin kayak digeser kayak. Namun dalam kontestasi politik, Anies Baswedan muncul dengan sederet janji manisnya kepada warga DKI Jakarta, bahwa jika beliau terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, maka beliau tidak akan menggusur warga, bahkan beliau menginginkan warga DKI Jakarta harus diperlakukan sebagai saudara, bukan seperti hama yang harus disingkirkan. Yang dikelola itu adalah tata lingkungannya. Lalu sanitasinya dibuat baik, dan ini bisa dikerjakan di berbagai tempat padat di dunia. Tapi kita ini seakan-akan kalau ada yang itu bersihkan saja, pindahkan saja. Warga miskin itu seperti hama yang harus diusir. Bukan. Gubernur ini bukan sekedar melaksanakan peraturan, membuat peraturan, bukan. Gubernur ini pemimpinnya rakyat. Rakyat itu saudaranya. Karena itu penderitaan rakyat adalah penderitaan gubernurnya. Bukan dipandang penderitaan rakyat sebagai kelompok orang saja. Tidak bisa. Ini bukan statistik. Ini adalah manusia yang punya hak hidup yang sama di Jakarta. Karena itu kenapa kami ingin hadir memimpinnya dengan hati. Karena problem yang seperti ini. Solusinya, kenapa kita buatkan program perumahan dengan DP 0 rupiah. Supaya warga di kampung-kampung yang hari ini kampungnya sempit. Saya datang kampung Krukut. 4 km dari balai kota. Di sana padat sekali, sempit. Kamar mandi pun berbarengan di depan. Kita tata ulang. Lalu mereka diberikan akses pada apa? Pembiayaan. Sehingga bukannya dipindahkan ke tempat jauh, diberikan solusi di situ dan diberikan hak untuk memiliki rumah di tempat itu dengan pembiayaan 0 rupiah DP-nya. Terima kasih. Ya. Ketika berhadapan dengan kekuasaan yang kuat, tumpul. Tapi ketika berhadapan dengan rakyat yang miskin, lemah, tajam, prosedur dilanggar demi kepentingan menggeser. Yang kita akan lakukan bukan menghilangkan orang miskin.
yang kita ingin lakukan adalah menghilangkan kemiskinan. Terkait dengan ini, maka kita akan tegas. Kita akan melakukan yang disebut dengan urban renewal, peremajaan kota, penataan ulang, bukan dikosongkan, apalagi dikosongkan tanpa mempertimbangkan satu prosedur, rasa keadilan, dan memperhatikan mereka sebagai sesama warga Jakarta. Di Ciliwung kemarin, seorang ibu datang, Pak Anies, ayah saya dilahirkan di titik ini, di tanah ini, persis di sini. Mereka bukan orang yang datang ke Jakarta 5-10 tahun yang lalu. Kita semua belum sampai ke Jakarta, orang tuanya sudah ada di tepi sungai itu. Dan dengan penuh kesombongan kita geser semua itu. Kami akan tegas, kami tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan keadilan. Tetapi kami akan musyawarah. Tapi setelah Anies Baswedan memenangi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan menjadi Gubernur DKI Jakarta, apakah beliau benar-benar melaksanakan janji-janji yang telah diucapkannya, khususnya soal penggusuran, atau sebaliknya, janji tinggal janji? Mari kita saksikan bagaimana nasib warga DKI Jakarta di tangan pemimpin baru bernama Anies Baswedan. Ya, setelah terjadi drama penggusuran sejak hari Kamis kemarin disusul hingga hari Jumat, hingga saat ini korban penggusuran di wilayah Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara masih bertahan di lokasi penggusuran bersama barang mereka. Warga korban penggusuran meminta Anies Baswedan untuk menepati janji kampanye sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kondisi anarkis saat penggusuran di wilayah Sunter tidak terbendung pada hari Kamis dan Jumat kemarin. Warga beserta barang miliknya tetap bertahan di lokasi penggusuran. Mereka mendirikan tenda-tenda darurat bertanda tidak menerima kejadian penggusuran. Namun Pemprov DKI hanya menjalankan fungsi dan tugasnya guna memenuhi kepentingan umum dan ketertiban kota. Gubernur Anies Baswedan dipertanyakan janjinya saat masih berkampanye. Tahun 88 sini saya, Pak. Berarti Ibu sempat milih Pak Anies dong? Sempat dukung Pak Gubernur Pak Anies, cuman Pak Anies gak tanggung jawab ini. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta melakukan penggusuran bangunan liar yang terletak di Jalan Agung Perkasa 8 Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga sempat tidak terima bangunan mereka dibongkar. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai penggusuran tersebut, kita kembali bergabung dengan reporter Jonah Hamunangan serta juru kamera Sartika Harahap. Jonah, bagaimana jalannya penggusuran hingga saat ini? Ya, Elisa, terkait dengan pembongkaran bangunan liar yang ada di Sunter Agung Perkasa 8 Tanjung Priok, pembongkaran sendiri tadi dimulai pukul 8 pagi dan dipimpin langsung oleh Camat Tanjung Priok yaitu Samsul Huda. Terkait dengan pembongkaran ini melibatkan ada 400 personil gabungan, baik dari ada Satpol PP dan juga tadi ada juga PPSU dan juga aparat dari polisi dan TNI. Terkait dengan pembongkaran ini memang dilakukan cukup lama, sekitar 1,5 jam. Akhirnya memang dari pihak tim akhirnya berhasil membongkar bangunan liar yang ada. Penggusuran di Sunter Jaya jadi ramai karena janji Anies Baswedan saat kampanye tak menggusur warga. Janji diucapkan saat Anies berkampanye melawan petahana Basuki Cahayapurnama di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Salah satunya saat bertemu warga di kawasan Jakarta Utara. Loh, kok bisa? Katanya mau ditata ulang dengan rapi dan bersih, tidak dikosongkan, tidak digeser. Apalah istilahnya itu, Pak, yang orang ngerti kan cuma satu kata, gusur, Pak. Katanya mau dibangun rumah buat warga di tempat itu juga dengan program DP 0%. Mana Pak Anies? Mana janjimu, Pak? Yang kasihan kan warga, Pak. Mereka jadi korban janji manismu, Pak. Yuk, mari kita lihat lagi janji-janji Pak Anies sebelum waktu kampanye dan tangisan warga atas tindakan Pak Anies ini. Penggusuran juga menjadi salah satu kekhawatiran. Jadi tadi setelah selesai semua yang salaman bilang sama saya, Pak jangan gusur, Pak jangan gusur, Pak jangan gusur. Rasa aman itu seperti tiada lagi di tempat ini. Karena itu saya tegaskan di sini, kita tata ulang. Kita akan tata dengan bersih. Sehingga
bahwa kampung itu menjadi nyaman, menjadi sehat, dan ini dikerjakan di berbagai tempat di dunia. Jadi kita itu inginnya kalau ada kampung dikosongkan gitu aja. Jangan dikosongkan, ditata ulang dengan rapi, dengan bersih. Itu yang akan. Ini lalu harapan ibu-ibu kepada pemerintah apa, boleh diceritakan keluh kesah ibu seperti Ya pemerintah ya, lihatlah yang di belakang rakyat kecil kayak ibu kita ini. Saya bukannya apa nih, anak kita masih mau pendidikan gitu. Masa pemerintah rakyat, pemerintah kayak Pak Gubernur ya, katanya nggak ada janji, nggak ada penggusuran. Entahnya begini jadinya. Tapi kan Gubernur ingkar janji. Katanya sebelum jadi gubernur Pak Anies janji tidak ada penggusuran. Udah kita itu dukung, ini imbalannya begini. Saya sama Pak Gubernur jangan lihat yang ke atas aja, lihat rakyat kecil gitu. Sejauh ini Pak Anies sudah berkunjung belum, Bu? Belum ada. Belum ada, Pak Anies belum kunjung ke sini, belum ada. Sebelum digusur itu, pemerintah sudah menyediakan tempat tinggal, mau itu rumah susun ataupun rumah yang layak. Tapi di era Gubernur Anies yang katanya itu mengorangkan manusia, malah sebaliknya. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa ketika disinyalir ada perselingkuhan antara birokrasi dengan korporasi hitam. Ini jelas, saluran air dijadikan alasan, tapi manusianya dikalahkan. Coba saksikan betapa kontrasnya hunian megah dengan keberadaan masyarakat sebelumnya yang dilakukan penggusuran oleh pemerintah dengan cara yang tidak manusiawi. Ini jelas sebagai catatan buat Anies selaku Gubernur Provinsi DKI yang katanya sangat memuliakan manusia. Apalagi mereka pernah mempunyai janji politik bahwa mereka tidak akan digusur dan mereka akan dimuliakan. Karena para ulamanya lah yang ikut membantu suksesi Anies menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana pendapat pengamat terhadap aksi penggusuran yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, terhadap warga Sunter Perkasa 8? Yang namanya relokasi, yang namanya normalisasi, yang namanya yang mengikuti istilah dari Pak Gubernur naturalisasi, itu ada sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Dan dulu dari kepemimpinan gubernur yang dulu sebenarnya sudah mencoba melihat persoalan ini secara komprehensif. Jadi ada keterkaitan antara normalisasi ini, termasuk juga rumah susun dan lain sebagainya. Jadi ada keterkaitan sehingga pada waktu melakukan tindakan katakanlah normalisasi sungai, kali dan lain yang kepada warga langsung direlokasi ke tempat yang layak. Artinya tidak ada yang salah sebetulnya dengan proses ini atau bagaimana? Ini persoalannya kan karena ada inkonsistensi. Inkonsistensi antara janji kampanye dengan realita. Nah, ini sebenarnya saya juga ingin menggugat kita semua bahwa dalam kontestasi politik yang namanya janji-janji itu ya juga harus diuji lah. Jangan terlalu gampang mengeluarkan janji-janji yang akhirnya menipu juga yang seperti itu. Sementara seorang pemimpin harusnya kan ya sudah mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif. Nah, jadi dia tidak hanya bisa berpikir ya secara sektoral hanya dalam satu tindakan, tidak. Nah, jadi itu yang kita dorong sebenarnya
supaya makna kepemimpinan yang berkesinambungan itu terasa, bermanfaat. Maka apa yang kurang dari yang lama itu yang harus diteruskan, begitu diperbaiki. Apa yang sudah baik itu yang justru terus ditingkatkan. Sehingga tidak sia-sia kepemimpinan ataupun yang sudah dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin. Sehingga kalaupun warga marah ya karena kembali ke janji kampanye tadi itu maksudnya. Janji kampanye tadi. Ya, jadi ya dengan kata lain melalui momen ini ya mungkin masyarakat juga harus lebih cerdas menilai calon-calon pemimpin. Nah, kalau ada orang bijak mengatakan seseorang itu bisa diuji pada waktu dia berkuasa. Sejauh ini memang belum ada pernyataan resmi oleh Gubernur Anies Baswedan terkait penggusuran warga Sunter Perkasa 8 yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Apalagi untuk sekedar mendatangi warganya yang menjadi korban penggusuran. Inilah yang menjadi kesedihan dan penyesalan warga terhadap sosok gubernur pilihan mereka ini, sehingga tidak dipungkiri mereka sering mengingat kembali janji Gubernur Anies sebelum ia terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jika Anies tidak mau bicara dan memberikan solusi bagi warga korban gusuran, terpaksa mari kita dengarkan usulan warga Jakarta atas polemik ini. Usulan kemarin Anies Baswedan itu pemerintahan Anies Baswedan melakukan penggusuran di daerah Sunter Agung gitu loh Pak. Iya, Jakarta Utara. Jakarta Utara ya Pak ya? Bapak tahu itu beritanya ya? Kalau menurut Bapak, apa bedanya Pak penggusuran model Ahok dan model Anies Baswedan ini? Begini Pak, kalau Ahok kan menggusur ini sudah ada rencana dan ada relokasinya Pak ya. Misalkan nih Lebak Bulus digusur, nanti yang jadi korban penggusuran itu udah dikasih tempat atau direlokasi kayak Rusunawa gitu Pak. Oh, rumah susun. Di rumah susun, udah gitu kan akses jalan transportasi juga terutama untuk yang kerja atau anak sekolah itu sudah disediain Pak. Seperti itu ya Pak? Iya. Mungkin sekarang sama digusur, cuma kan apa namanya warga itu kecewanya tanpa solusi mungkin begitu Pak. Oh gitu, ada warga yang kecewa Pak banyak dengan yang penggusuran dilakukan oleh Pak Anies ini? Saya lihat di TV kan banyak warga yang sangat menyayangkan apa namanya janji-janji Pak Anies itu tidak sesuai omongannya lah. Nah kalau gitu Bapak sebagai warga Jakarta ini sarannya kepada Anies Baswedan gimana nih Pak? Ya saran saya sebagai warga mungkin nih Pak, nggak usah namanya gengsi lah gitu. Tirulah kebijakan Pak Ahok. Jadi digusur, sebelum digusur itu kan sudah ada perencanaan dulu, nanti direlokasi ke tempat ini. Kayak misalkan di daerah Sunter itu kan ada yang namanya tanah kosong dulu Stadion BMB Pak ya, atau zamannya Pak Wiyogo tuh saya ingat tuh. Gubernur zaman dulu. Iya zaman dulu itu kan istilahnya dibangun untuk Rusunawa, itu bisa Pak sebenarnya Pak. Kayak daerah Kelapa Gading pinggir-pinggir itu kan masih banyak tanah-tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk mereka-mereka yang ya, terima kasih. Jika saudara ingin menyampaikan kritik, saran, masukan atau solusi, silakan berkomentar di bawah ini sehingga kita juga bisa dapat masukan untuk kebaikan channel kita ini. Dan jangan lupa like and subscribe supaya saudara-saudara sekalian, teman-teman semua bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami di channel Blue Campus Channel. Terima kasih.